Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Selasa tanggal 19 November tahun 2024, saya akan mengomentari warganet menghujat program halal Haikal Hasan. Setelah Haikal Hasan dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai pejabat mengenai makanan, setelah dilantik langsung membuat aturan baru mengenai program halal, yang semua makanan dan pakaian harus ada label halalnya. Semua toko yang menjual barang tersebut harus ada label halalnya. Bila tidak ada label halal, pertama menegur toko tersebut. Setelah diperingati tetap tidak ada label halalnya, tokonya akan ditutup. Program label halal Haikal Hasan tersebut banyak mendapat hujatan dari warganet atau dari masyarakat umum. Terlebih mantan Menteri Polkam Mahfud MD sangat tidak setuju adanya label halal atas semua makanan dan pakaian. Sebenarnya lebih tepat menggunakan label haram bila menjual daging babi atau restoran menjual makanan babi dibuat label haram sehingga umat muslim tidak mendatangi tempat tersebut, cukup didatangi warga yang beragama non-muslim seperti beragama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu yang pada umumnya makan daging babi. Tetapi bila menjual daging ayam, daging kambing, baru dibuat label halal sehingga semua umat muslim dan umat agama lain termasuk yang beragama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu pada umumnya memakan daging ayam, daging kambing. Terutama pedagang ayam dan kambing dan sapi dan kerbau yang hidup di pasar tradisional, apa harus ada label halal? Pada umumnya para pengusaha sulit mencari label halal, ditambah untuk mendapatkannya membutuhkan tambahan pengeluaran uang yang jumlahnya tidak sedikit untuk pedagang ternak di pasar tradisional sulit memenuhinya. Dengan adanya label halal tersebut menambah biaya produksinya, berarti pengusahanya menaikkan harga barangnya, baik berupa makanan, pakaian, obat-obatan, karena untuk mendapat label halal tersebut bukan gratis, ada biaya yang cukup besar mendapat label halal tersebut. Berakibat masyarakat umum bertambah sulit membelinya. Hanya disayangkan adanya label halal tersebut seperti bertujuan meningkatkan pendapatan negara lewat pajak tersebut, tetapi menimbulkan kesulitan bagi masyarakat non-muslim. Selanjutnya, program halal Haikal Hasan sangat bertentangan dengan budaya Batak yang beragama Kristen, karena setiap ada perkawinan harus memotong babi. Bila ekonomi kaya harus memotong kerbau, karena sebagian dari daging babi atau daging kerbau disisihkan untuk jambar, dan jambar ini hanya dibagi kepada orang yang ada hubungan keluarga dengan yang kawin, dan memotong daging babi atau potong kerbau hanya salah satu dari babi atau kerbau sebagai makanan inti dan tidak bisa diganti dengan kambing, sapi, dan ayam. Kalaupun harus ada hanya sebagai makanan daging ayam sebagai pelengkap, tetapi yang inti memotong babi atau memotong kerbau. Demikian juga dalam daerah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara dan Tanah Toraja, pada umumnya setiap ada perkawinan selalu ada memotong babi. Dengan adanya label halal dari Haikal Hasan, yang paling dirugikan adat masyarakat Batak Toba. Suatu saat orang Batak sulit mencari babi hidup di tengah-tengah masyarakat untuk dipotong dalam pesta perkawinan dengan adat Batak. Program halal Haikal Hasan seperti memaksakannya harus menerima baik kepada umat non-muslim yang secara tidak langsung menyenggol agama yang lain, merupakan bibit pertentangan sesama anak bangsa yang bisa menimbulkan
perpecahan anak bangsa di tengah-tengah masyarakat. Hanya disesalkan Presiden Prabowo Subianto sudah tahu Haikal Hasan selaku pendukung Forum Pembela Islam dalam melaksanakan tugasnya lebih menonjolkan agama Islam, malah dipilih Haikal Hasan sebagai pejabat BPJPH terkait makanan yang berakibat menimbulkan masalah kepada warganet. Dengan program halal ini mendapat tanggapan negatif dari Habib Kribus selaku umat muslim, menyatakan yang haram itu memakan makanan yang haram, dilarang, dan itu pun kalau keadaan terpaksa bisa makan daging babi sebagaimana diatur dalam Al-Quran, dan semua pakaian dan yang lainnya yang mengandung minyak babi tidak perlu label halal karena bukan untuk dimakan. Sebenarnya tujuan label halal ini tujuan utamanya untuk melindungi umat muslim yang mayoritas beragama Islam, untuk melindungi umat muslim jangan sampai makan daging babi yang haram dimakan umat muslim. Maka yang penting label haram seperti ada rumah makan lapo Batak ditempelkan stiker haram karena lapo orang Batak ada masakan daging babi, sehingga dengan membaca stiker haram tersebut agar umat muslim menghindari tempat lapo Batak tersebut, hanya orang yang beragama Kristen dan agama yang lain datang makan di lapo Batak tersebut. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 negara mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, dan ke-6 agama tersebut sama kedudukannya di hadapan hukum. Dari 6 agama tersebut, hanya agama Islam yang tidak boleh makan daging babi yang disebut haram. Selebihnya agama yang lain baru makan daging babi, sifatnya halal dimakan. Alfian Tanjung selaku Ustadz garis keras mendukung produk label halal Haikal Hasan tersebut agar mentaati program halal tersebut. Sepertinya Haikal Hasan kurang punya ide untuk membuat program baru yang dapat diterima seluruh lapisan masyarakat, karena label halal sudah ditangani Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga swasta dan Kementerian Agama selaku aparat negara, sehingga program halal tumpang tindih dengan program Majelis Ulama Indonesia dan Menteri Agama serta dengan Haikal Hasan yang nanti bisa berebutan untuk mendapat label halal tersebut karena banyak sumber uangnya yang diperoleh dari label halal tersebut. Seperti waktu Majelis Ulama menangani masalah label halal, diduga banyak pemasukan uang dari pengusaha-pengusaha, tetapi tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum. Harapan saya, sebaiknya label halal ditiadakan, tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai agama yang diakui negara. Kalaupun harus ada, cukup label haram agar umat muslim yang jumlahnya mayoritas tidak sampai makan daging haram seperti daging babi. Sedangkan agama yang lain seperti agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, semua makanan termasuk daging babi semua dimakan. Sekian dan terima kasih.